Di jantung Nusantara, di antara lembah subur yang diselimuti kabut pagi dan pegunungan gagah yang menyentuh langit, pernah berdiri sebuah kerajaan agung bernama Seja. Kerajaan ini bukan sekadar negeri makmur, melainkan pusat peradaban yang memadukan kebijaksanaan alam dengan kemajuan teknologi yang melampaui zamannya. Rakyatnya hidup dalam harmoni, di bawah kepemimpinan seorang raja bijaksana yang tak hanya memerintah dengan keadilan, tetapi juga dengan hati. Legenda berbisik bahwa kerajaan Seja diberkahi oleh para dewa dengan sebuah artefak suci, kristal embun surgawi. Kristal ini bukanlah batu biasa. Ia memancarkan cahaya lembut kebiruan yang mampu menyuburkan tanah, menjernihkan air, bahkan menyembuhkan segala penyakit. Konon, kristal ini adalah air mata Dewi Alam yang jatuh ke bumi, membawa serta kehidupan dan kemakmuran bagi siapapun yang menjaganya. Di bawah perlindungan kristal inilah, saya tumbuh menjadi surga dunia, tempat di mana panen selalu melimpah dan tawa anak-anak terdengar di setiap sudut desa. Pusat kerajaan adalah istana megah yang dibangun dari batu pualam putih dan dihiasi ukiran emas yang berkilauan. Menara-menaranya menjulang tinggi, seolah berlomba menggapai awan. Namun, keajaiban sesungguhnya terletak pada teknologi mereka. Para insinyur Soya, dengan bimbingan dari manuskrip kuno, berhasil menciptakan mesin-mesin terbang yang terinspirasi dari capung raksasa, kapal-kapal yang mampu berlayar melawan arus sungai deras, dan sistem irigasi canggih yang mengalirkan air jernih ke seluruh pelosok negeri. Semua ini ditenagai oleh energi lembut yang dipancarkan oleh kristal embun surgawi. Raja Seja saat itu, Prabu Anantaviriya, adalah seorang pemimpin yang dicintai. Ia memiliki dua anak kembar yang menjadi harapan masa depan kerajaan, Pangeran Arya dan Putri Anjani. Arya adalah seorang satria tangguh, ahli strategi perang yang disegani. Ia percaya bahwa kekuatan militer adalah kunci untuk melindungi Soya dari ancaman dunia luar. Sebaliknya, Anjani adalah seorang cendekiawan yang lembut hati. Ia menghabiskan hari-harinya mempelajari teks-teks kuno, berkomunikasi dengan alam, dan meyakini bahwa kedamaian sejati datang dari keseimbangan dan diplomasi, bukan pedang. Meskipun berbeda, keduanya saling menyayangi. Namun, benih perpecahan mulai tumbuh ketika para penasihat kerajaan yang haus kekuasaan mulai membisikkan hasutan. Mereka meyakinkan Arya bahwa kekuatan kristal seharusnya tidak hanya untuk kemakmuran, tetapi juga untuk ekspansi dan menaklukkan kerajaan lain. Mereka meracuni pikirannya dengan ambisi, mengatakan bahwa takdir saya adalah menjadi penguasa tunggal di Nusantara. Di sisi lain, Anjani merasakan ada yang salah. Cahaya kristal mulai meredup, seolah merasakan niat serakah yang mengelilinginya. Alam pun mulai memberi pertanda. Bunga-bunga langka di taman istana layu, dan burung-burung gan bernyanyi. Anjani mencoba memperingatkan ayahnya dan kakaknya, namun suaranya tenggelam oleh gemuruh ambisi Arya dan para pengikutnya. Puncaknya terjadi pada suatu malam saat bulan purnama bersinar penuh. Didorong oleh hasutan, Arya memimpin sekelompok prajuritnya untuk merebut kristal embun surgawi. Ia berniat menggunakan kekuatan penuhnya untuk menciptakan pasukan tak terkalahkan. Anjani, dengan firasat buruknya, menghadang Arya di ruang takhta. Terjadilah pertikaian hebat antara dua saudara. Bukan pertarungan pedang, melainkan pertarungan ideologi. Arya, hentikan. Kristal ini adalah anugerah, bukan senjata. Seru Anjani, tubuh mungilnya berdiri kokoh di depan artefak suci itu. Anjani, kau terlalu naif. Dunia luar penuh ancaman. Dengan ini, kita bisa memastikan keamanan Soya selamanya. Balas Arya, matanya menyiratkan tekad yang membara. Dalam pergulatan mereka, tangan Arya tanpa sengaja mendorong Anjani. Untuk melindungi adiknya agar tidak terjatuh, Arya mencoba menariknya kembali, namun keduanya justru kehilangan keseimbangan dan menyentuh kristal itu secara bersamaan. Energi yang berlawanan dari ambisi Arya dan ketulusan Anjani menciptakan gelombang kejut yang dahsyat. Kristal itu bergetar hebat, cahayanya yang biru berubah menjadi merah menyala, lalu retak dan pecah menjadi ribuan keping cahaya. Ledakan energi itu mengguncang seluruh kerajaan. Langit yang tadinya cerah berubah gelap, diiringi gempa bumi hebat yang meruntuhkan menara-menara istana. Tanah yang subur menjadi gersang, dan sungai yang jernih berubah keruh. Dalam sekejap, kerajaan Soya yang agung mulai runtuh. Istana megah itu tenggelam ke dalam bumi, ditelan oleh retakan tanah yang menganga. Rakyat yang selamat melarikan diri, tercerai-berai ke segala penjuru, membawa serta kisah sedih tentang surga yang hilang. Arya dan Anjani selamat, namun terpisah oleh bencana itu. Arya, yang dipenuhi penyesalan mendalam, mengabdikan sisa hidupnya untuk mencari kepingan-kepingan kristal yang tersebar, berharap bisa menebus kesalahannya. Sementara Anjani, dengan hati yang hancur, berkelana untuk menyembuhkan luka bumi dan mengajarkan kepada manusia tentang pentingnya hidup selaras dengan alam. Hingga kini,
Kerajaan Seja hanya tinggal legenda, sebuah cerita pengantar tidur tentang surga yang hilang karena keserakahan dan ambisi.